Saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang mendapatkan sebuah kepercayaan menjadi menteri terbaik, satu-satunya menteri terbaik dunia. Saya tak nyalamin dulu. Di mata dunia internasional, namanya dihormati sebagai salah satu menteri keuangan terbaik yang pernah dimiliki negara berkembang. Ia menerima berbagai penghargaan global, duduk di forum-forum ekonomi dunia, dan dianggap sebagai simbol stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama, di negerinya sendiri, namanya justru kerap hadir di tengah kemarahan publik. Mulai dari kontroversi Bank Senturi, kebijakan pajak, utang negara, hingga gelombang demonstrasi yang menyeret namanya sebagai simbol dari sistem yang dianggap semakin jauh dari rakyat. Bagi sebagian orang, Sri Mulyani adalah teknokrat yang menyelamatkan Indonesia dari krisis. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah wajah dari negara yang semakin keras kepada rakyatnya sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin? Apakah Sri Mulyani benar seorang reformis yang berusaha menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah badai ekonomi global? Ataukah ia hanyalah bagian dari sistem kekuasaan yang perlahan menjauh dari realitas rakyat biasa? Dan bersama Das Kapital kali ini kita akan membahas dan memahami paradoks Sri Mulyani, seorang menteri keuangan yang dipuji dunia namun terhina oleh bangsanya sendiri. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki sebuah era baru yang penuh harapan, namun juga dipenuhi ketidakpastian. Reformasi memang berhasil menjatuhkan kekuasaan lama, tetapi tidak serta-merta memperbaiki fondasi negara yang telah lama dipenuhi korupsi, birokrasi yang kacau, serta ekonomi yang rapuh akibat krisis moneter 98. Di tengah situasi tersebut, negara membutuhkan lebih dari sekedar politisi. Indonesia membutuhkan sosok yang mampu mengembalikan kepercayaan baik dari rakyat maupun dunia internasional. Dan di tengah kebutuhan itulah nama Sri Mulyani mulai perlahan muncul ke permukaan. Berbeda dengan sebagian besar tokoh politik pada masanya, Sri Mulyani bukanlah figur yang lahir dari partai, militer, ataupun lingkaran oligarki yang lama. Ia datang dari dunia akademik, lahir dan tumbuh sebagai seorang intelektual ekonomi. Sri Mulyani menempuh pendidikan di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Karirnya kemudian berkembang di berbagai lembaga internasional termasuk World Bank yang membuat namanya mulai dikenal sebagai salah satu ekonomi Indonesia dengan reputasi global. Di mata banyak kalangan, Sri Mulyani merepresentasikan wajah baru birokrasi Indonesia, rasional, teknokratis, bersih, dan relatif jauh dari permainan politik praktis. Citra inilah yang kemudian menjadi sangat penting ketika Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilu dan mulai membangun pemerintahannya. Sebagai presiden pertama yang lahir dari pemilihan langsung rakyat, SBY memahami bahwa legitimasi politik saja tidak cukup. Indonesia saat itu masih dibayangi trauma krisis ekonomi, utang negara, lemahnya investasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah. SBY membutuhkan figur yang mampu meyakinkan pasar, investor, dan dunia internasional bahwa Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih stabil. Dan Sri Mulyani dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Pada tahun 2005, Sri Mulyani resmi diangkat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebuah posisi yang bukan hanya strategis, tetapi juga penuh risiko. Sebab di balik meja Kementerian Keuangan terdapat jaringan kepentingan yang telah lama mengakar, mulai dari mafia pajak, praktik korupsi birokrasi,
hingga relasi rumit antara pengusaha, politisi, dan aparat negara. Sri Mulyani memasuki sebuah sistem lama yang selama bertahun-tahun terbiasa hidup dengan kompromi. Namun berbeda dengan banyak pejabat sebelumnya, ia datang membawa agenda reformasi. Ia ingin membenahi perpajakan, memperketat anggaran, memperbaiki birokrasi, dan memulihkan kredibilitas institusi keuangan negara. Sebuah misi yang terdengar ideal di atas kertas, tetapi dalam praktiknya justru akan menyeretnya ke dalam konflik besar dengan banyak pihak yang selama ini merasa nyaman dengan sistem lama. Dan sejak saat itulah, perjalanan Sri Mulyani bukan lagi sekedar tentang ekonomi, melainkan tentang pertarungan antara reformasi dan kekuasaan. Ketika pertama kali memasuki Kementerian Keuangan, Sri Mulyani tidak hanya mewarisi sebuah institusi negara, tetapi juga mewarisi budaya lama yang telah mengakar selama puluhan tahun. Di balik fungsi besarnya sebagai pengelola keuangan negara, kementerian ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat birokrasi paling rumit sekaligus paling rawan praktik korupsi. Mulai dari permainan pajak, suap bea cukai, hingga jaringan mafia yang hidup dari celah administrasi negara. Dan bagi Sri Mulyani, persoalan ini bukan sekedar masalah moral, melainkan ancaman langsung terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Sejak awal menjabat, ia mulai mendorong reformasi besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan. Sistem perpajakan diperketat, pengawasan internal diperbaiki, dan birokrasi yang sebelumnya dikenal lamban mulai dipaksa berubah menjadi lebih profesional. Di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, berbagai pembenahan dilakukan untuk menutup jalur-jalur kebocoran negara yang selama ini dianggap lumrah oleh banyak pihak. Langkah ini membuat Sri Mulyani dengan cepat mendapatkan citra sebagai menteri yang keras dan tidak kompromistis. Di mata publik kelas menengah, terutama masyarakat perkotaan yang mulai lelah dengan korupsi birokrasi, sosok Sri Mulyani dipandang sebagai simbol reformasi baru. Ia dianggap berani menyentuh institusi yang sebelumnya nyaris tak tersentuh. Media mulai menggambarkannya sebagai teknokrat bersih yang bekerja tanpa banyak drama politik. Namun di balik pujian tersebut, reformasi yang dilakukan Sri Mulyani perlahan mulai mengusik terlalu banyak kepentingan. Sebab setiap sistem yang dibenahi berarti ada pihak yang kehilangan keuntungan. Setiap kebocoran yang ditutup berarti ada jaringan lama yang mulai terganggu. Dan semakin jauh reformasi itu berjalan, semakin besar pula resistensi yang muncul dari dalam maupun luar institusi negara. Sri Mulyani mulai dikenal sebagai sosok yang galak, sebuah label yang bagi sebagian orang merupakan pujian, tetapi bagi sebagian lainnya justru dianggap ancaman. Di ruang-ruang kekuasaan, gaya kepemimpinannya dianggap terlalu keras, terlalu idealis, dan terlalu berbahaya bagi pola relasi lama yang selama ini dibangun lewat kompromi politik. Di titik inilah posisi Sri Mulyani mulai berubah. Ia bukan lagi sekedar Menteri Keuangan, melainkan simbol dari perubahan yang perlahan mengguncang kenyamanan elit lama. Semakin ia dipuji publik, semakin banyak pula pihak yang merasa terganggu oleh keberadaannya. Dan tanpa disadari, benih-benih permusuhan politik terhadap Sri Mulyani mulai tumbuh di balik dinding kekuasaan. Pada tahun 2008, dunia kembali berada di ambang krisis besar. Di Amerika Serikat, runtuhnya Lehman Brothers memicu kepanikan global yang dengan cepat menjalar ke berbagai negara. Pasar keuangan bergejolak, nilai tukar melemah, investasi menurun, dan ketakutan akan krisis ekonomi baru mulai menghantui dunia internasional. Indonesia yang saat itu belum sepenuhnya pulih dari trauma krisis 98 tentu tidak berada dalam posisi aman. Pemerintah memahami bahwa satu kepanikan kecil di sektor keuangan bisa berkembang menjadi bencana nasional. Dan di tengah situasi itulah, nama Bank Senturi tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Bank swasta yang sebelumnya tidak terlalu dikenal publik ini mulai mengalami tekanan likuiditas serius. Nasabah mulai menarik dana, kondisi internal bank memburuk, dan kekhawatiran terhadap efek domino mulai muncul di kalangan otoritas keuangan. Pemerintah, Bank Indonesia, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan kemudian menghadapi sebuah keputusan yang sangat sulit. Membiarkan Bank Senturi jatuh atau menyelamatkannya dengan dana negara. Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus bagian dari pengambil keputusan utama mendukung langkah penyelamatan terhadap Bank Senturi. Argumennya sederhana namun mengerikan. Jika satu bank gagal di tengah kepanikan global,
maka kepercayaan publik terhadap sistem perbankan bisa runtuh. Dan jika masyarakat mulai panik lalu menarik uang mereka secara massal, Indonesia berpotensi kembali mengalami krisis seperti tahun 98. Dalam logika pemerintah saat itu, bailout dianggap bukan sekedar menyelamatkan satu bank, tetapi menyelamatkan keseluruhan sistem keuangan nasional. Namun masalahnya, keputusan tersebut melibatkan dana yang sangat besar. Nilai bailout Bank Senturi yang awalnya diperkirakan jauh lebih kecil terus membengkak hingga mencapai triliunan rupiah. Disinilah kontroversi mulai meledak. Publik mulai mempertanyakan mengapa negara harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk menyelamatkan sebuah bank swasta yang dianggap bermasalah sejak awal. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Apakah bailout itu benar-benar demi menyelamatkan negara, ataukah ada kepentingan lain di baliknya? Jika Bank Senturi memang terlalu berbahaya untuk dibiarkan jatuh, mengapa pengawasannya bisa gagal sejak awal? Namun jika bank itu sebenarnya tidak terlalu sistemik, lalu mengapa uang negara harus digunakan dalam jumlah sebesar itu? Polemik ini kemudian berkembang menjadi perang opini nasional. DPR membentuk panitia khusus atau pansus, sidang-sidang politik disiarkan secara luas, media massa dipenuhi perdebatan, nama Sri Mulyani mulai diseret ke pusat badai politik terbesar dalam karirnya. Bagi para pendukungnya, Sri Mulyani adalah pejabat yang mengambil keputusan sulit demi mencegah kehancuran ekonomi nasional. Dalam situasi krisis global, keputusan memang harus diambil cepat, bahkan jika risikonya pun sangat besar. Tetapi bagi lawan-lawannya, bailout Senturi dianggap sebagai bukti adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kegagalan pemerintah dalam mengelola uang negara. Dan sejak saat itu, citra Sri Mulyani mulai berubah. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai teknokrat reformis, tetapi juga sebagai figur politik yang berada di tengah salah satu skandal paling kontroversial dalam sejarah pemerintahan SBY. Namun hingga hari ini, pertanyaan tentang Bank Senturi sesungguhnya belum pernah benar-benar selesai. Sebab di balik semua tuduhan dan pembelaan selalu ada satu pertanyaan yang sulit dijawab secara pasti. Jika Bank Senturi saat itu benar-benar dibiarkan jatuh, apakah Indonesia mampu selamat dari kepanikan ekonomi global? Tetapi jika penyelamatan memang diperlukan, mengapa semuanya terasa begitu gelap, rumit, dan penuh kecurigaan? Kontroversi Bank Senturi bukan hanya mengguncang dunia politik Indonesia, tetapi juga perlahan mengubah posisi Sri Mulyani di dalam lingkar kekuasaan. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai simbol reformasi dan teknokrat yang dipercaya pasar, maka setelah kasus Senturi, ia mulai dipandang sebagai figur yang terlalu kontroversial untuk dipertahankan tanpa resiko politik. Tekanan terhadap Sri Mulyani datang dari berbagai arah. Di parlemen, namanya terus diseret dalam sidang-sidang politik yang berlangsung panas dan penuh tekanan. Di media massa, perdebatan mengenai bailout Senturi tidak pernah benar-benar mereda. Sementara di balik layar, konflik kepentingan antara reformasi birokrasi dan elit lama semakin terasa nyata. Sebab selama beberapa tahun menjabat, Sri Mulyani telah menyentuh terlalu banyak wilayah sensitif. Reformasi pajak, pembenahan bea cukai, hingga upaya membersihkan birokrasi keuangan negara membuat banyak pihak kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Dan ketika kasus Senturi meledak, momentum itu seolah menjadi kesempatan sempurna untuk menyerang balik. Berbagai tuduhan mulai diarahkan kepadanya, mulai dari penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, hingga tudingan bahwa bailout Senturi bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari permainan kekuasaan. Di titik ini, batas antara proses hukum dan konflik politik mulai terlihat kabur. Sebagian pihak menganggap Sri Mulyani memang harus dimintai pertanggungjawaban, namun sebagian lainnya melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan bahkan menyingkirkan dirinya dari pemerintahan. Isu kriminalisasi pun mulai muncul di ruang publik. Pertanyaan yang perlahan berkembang bukan lagi sekedar apakah kebijakan Senturi benar atau salah, melainkan apakah Sri Mulyani sedang dijadikan target politik oleh terlalu banyak musuh yang merasa terganggu oleh reformasinya. Di tengah tekanan yang semakin besar, sebuah keputusan mengejutkan akhirnya muncul. Pada tahun 2010, Sri Mulyani resmi meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan menerima posisi sebagai Managing Director di World Bank. Secara resmi, kepindahan itu direpresentasikan sebagai pencapaian besar. Seorang putri Indonesia dipercaya menduduki posisi penting di lembaga keuangan dunia. Namun di dalam negeri, publik justru terbelah dalam menafsirkan kepergiannya. Ada yang melihat Sri Mulyani pergi demi karir internasional yang lebih besar.
Tetapi ada pula yang percaya bahwa ia sebenarnya sedang didorong keluar secara perlahan dari pusat kekuasaan Indonesia. Dan sejak saat itu, muncul satu pertanyaan yang terus membayangi perjalanan politik Sri Mulyani hingga hari ini. Apakah ia benar-benar mundur dengan sukarela, atau justru disingkirkan secara halus? Yang jelas, kepergian Sri Mulyani pada saat itu meninggalkan ruang kosong yang besar di pemerintahan SBY. Indonesia mungkin memiliki banyak politisi, banyak pejabat, dan banyak ekonom. Namun pada saat itu, negara kehilangan salah satu figur teknokrat paling kuat, paling berpengaruh, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah pasca reformasi. Setelah meninggalkan Indonesia dan menempati posisi penting di World Bank, Sri Mulyani seolah telah keluar dari pusaran politik nasional. Dari Washington, ia membangun kembali citranya sebagai teknokrat global. Namanya semakin dihormati di berbagai forum internasional. Reputasinya sebagai ekonom kelas dunia semakin menguat, dan kontroversi politik yang dulu mengejarnya perlahan mulai mereda di dalam negeri. Namun politik Indonesia selalu memiliki cara untuk membawa kembali tokoh-tokoh yang dianggap masih dibutuhkan negara. Dan pada tahun 2016, kejutan itu akhirnya datang. Presiden Joko Widodo secara resmi memanggil Sri Mulyani pulang untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepulangannya langsung menjadi sorotan besar. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar pergantian menteri. Ini adalah kembalinya figur yang dulu jatuh di tengah badai politik senturi, namun kini justru dipanggil kembali sebagai penyelamat stabilitas ekonomi negara. Situasi global saat itu memang tidak sedang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, harga komoditas bergejolak, nilai tukar rentan terhadap tekanan eksternal, dan investor mulai lebih berhati-hati terhadap negara berkembang. Jokowi yang tengah mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran membutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan publik dalam negeri, tetapi juga kepercayaan pasar dan investor internasional terhadap arah ekonomi Indonesia. Dan di mata banyak kalangan, Sri Mulyani masih dianggap sebagai figur yang paling mampu memberikan rasa aman tersebut. Reputasinya di level global membuat kepulangannya langsung dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia serius menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal negara. Namun seperti sebelumnya, kembalinya Sri Mulyani juga tidak pernah benar-benar diterima secara utuh oleh semua pihak. Publik kembali terbelah, sebagian menyambutnya sebagai comeback seorang teknokrat berpengalaman yang telah terbukti mampu menghadapi krisis. Tetapi sebagian lainnya masih melihat bayang-bayang Bank Senturi yang belum pernah benar-benar hilang dari ingatan politik Indonesia. Kontras inilah yang membuat perjalanan Sri Mulyani terasa begitu unik. Dulu ia pernah menjadi figur yang dimusuhi oleh banyak elit politik karena dianggap terlalu keras dan terlalu berbahaya bagi sistem lama. Namun kini di era Jokowi, ia justru berubah menjadi salah satu figur yang paling dipercaya pemerintah untuk menjaga fondasi ekonomi negara. Dan sejak saat itu Sri Mulyani tidak lagi sekedar kembali sebagai Menteri Keuangan, ia kembali sebagai simbol stabilitas di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Kembalinya Sri Mulyani ke kabinet Jokowi bukan sekedar membawa nama besar seorang teknokrat, tetapi juga membawa harapan bahwa Indonesia mampu menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ambisi pembangunan yang semakin besar. Di era pemerintahan Jokowi, negara memasuki fase pembangunan infrastruktur masif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan tol dibangun di berbagai daerah, pelabuhan diperluas, bandara baru bermunculan, dan proyek-proyek strategis nasional mulai dikerjakan dalam skala besar. Namun pembangunan sebesar itu membutuhkan satu hal yang sangat mahal, yaitu uang. Disinilah peran Sri Mulyani menjadi semakin sentral. Sebagai Menteri Keuangan, ia berada di posisi yang menentukan bagaimana negara mengelola APBN di tengah tekanan kebutuhan pembangunan, subsidi masyarakat, stabilitas ekonomi, dan ancaman utang yang terus membayangi. Setiap keputusan fiskal bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga soal keseimbangan politik dan sosial yang sangat sensitif. Pemerintah membutuhkan dana untuk membangun, tetapi di sisi lain masyarakat juga menuntut bantuan, subsidi, dan perlindungan ekonomi yang jauh lebih besar. Dalam situasi tersebut, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati terhadap disiplin fiskal. Ia berulang kali menegaskan pentingnya menjaga defisit anggaran, mengontrol utang negara, serta memastikan bahwa APBN tetap sehat di tengah tekanan global.
Bagi pendukungnya, langkah ini dianggap penting agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis fiskal seperti yang pernah dialami banyak negara berkembang lainnya. Namun bagi para pengkritiknya, pendekatan Sri Mulyani justru dianggap terlalu teknokratis dan kurang memahami tekanan ekonomi masyarakat bawah. Ketika rakyat berharap negara hadir lewat subsidi yang lebih besar dan bantuan yang lebih luas, Sri Mulyani justru lebih sering berbicara tentang efisiensi, penerimaan negara, dan pengendalian anggaran. Di masa inilah citranya sebagai menteri penagih pajak mulai semakin kuat di mata publik. Reformasi perpajakan diperluas, pengawasan pajak diperketat, dan negara mulai agresif mengejar penerimaan untuk membiayai pembangunan. Program tax amnesty diluncurkan sebagai upaya menarik kembali aset dan dana wajib pajak yang selama ini berada di luar sistem. Pemerintah mempresentasikan kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun di ruang publik, respon masyarakat tetaplah terbelah. Sebagian melihat Sri Mulyani sebagai penjaga keuangan negara yang bekerja demi keberlanjutan ekonomi jangka panjang, tetapi sebagian lainnya mulai memandang negara sebagai institusi yang semakin kuat menarik kewajiban rakyat tanpa selalu mampu memberikan rasa aman ekonomi yang setara. Di saat yang sama, Sri Mulyani juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Setiap gejolak global, mulai dari perang dagang hingga tekanan ekonomi dunia, membuat posisinya semakin vital dalam menjaga persepsi internasional terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan ketika pemerintah mulai mendorong agenda hilirisasi dan transformasi ekonomi nasional, Sri Mulyani tetap menjadi figur utama yang memastikan seluruh agenda besar tersebut tetap memiliki ruang fiskal untuk berjalan. Namun semakin lama ia berada di posisi tersebut, semakin jelas pula paradoks yang mulai terbentuk di mata publik. Di satu sisi, Sri Mulyani dipandang sebagai penjaga stabilitas negara, tetapi di sisi lain ia juga mulai dilihat sebagai simbol dari negara yang semakin ketat terhadap rakyatnya sendiri. Dan mungkin disitulah posisi paling sulit seorang menteri keuangan. Sebab menjaga dompet negara seringkali berarti mengatakan tidak ketika semua orang ingin negara mengeluarkan lebih banyak uang. Tahun 2020 menjadi salah satu titik paling gelap dalam sejarah modern Indonesia. Pandemi COVID-19 bukan hanya menghadirkan krisis kesehatan, tetapi juga menghantam fondasi ekonomi dunia secara brutal dan hampir bersamaan. Aktivitas masyarakat terhenti, bisnis tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan negara-negara di seluruh dunia mendadak menghadapi ancaman yang bahkan tidak pernah benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Indonesia pun tidak terkecuali. Untuk pertama kalinya sejak era reformasi, negara seperti dipaksa memilih antara menyelamatkan ekonomi atau membiarkan sistem runtuh secara perlahan. Di tengah situasi itulah Sri Mulyani kembali berada di garis depan. Sebagai Menteri Keuangan, ia menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibanding krisis-krisis sebelumnya. APBN yang selama bertahun-tahun dijaga dengan ketat, tiba-tiba harus dibuka dalam skala besar. Negara membutuhkan dana untuk rumah sakit, vaksin, bantuan sosial, insentif tenaga kesehatan, subsidi usaha, hingga stimulus ekonomi nasional agar roda ekonomi tidak benar-benar berhenti. Pemerintah mulai menggelontorkan triliunan rupiah dalam waktu yang singkat. Defisit anggaran melebar jauh melampaui batas normal. Utang negara meningkat drastis, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berbicara soal disiplin fiskal, Sri Mulyani justru berada dalam posisi harus membenarkan pengeluaran negara dalam jumlah luar biasa besar. Situasinya memang nyaris tanpa pilihan. Jika negara terlalu berhemat, ekonomi bisa kolaps dan jutaan rakyat beresiko jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Tetapi jika negara terus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, maka risiko utang dan tekanan fiskal jangka panjang juga semakin mengkhawatirkan. Di titik inilah paradoks Sri Mulyani semakin menguat. Bagi para pendukungnya, Sri Mulyani dianggap sebagai salah satu figur yang berhasil menjaga Indonesia tetap bertahan di tengah badai pandemi global. Mereka melihat kebijakan stimulus, bansos, dan fleksibilitas fiskal sebagai langkah darurat yang memang harus diambil untuk menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi yang jauh lebih besar. Namun bagi para pengkritiknya, pandemi justru menjadi periode di mana utang negara melonjak sangat tajam, sementara tekanan hidup masyarakat tetap terasa berat.
Sri Mulyani mulai semakin sering dipandang sebagai simbol dari negara yang terus menambah beban fiskal untuk menutupi krisis yang belum tentu terselesaikan. Di ruang publik, perdebatan mulai berkembang. Apakah negara benar-benar sedang diselamatkan, ataukah Indonesia hanya sedang menunda masalah ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan? Tetapi di tengah semua kritikan itu, satu hal tetap sulit dibantah. Pandemi COVID-19 adalah momen ketika negara benar-benar hampir kehabisan nafas. Dan di tengah kepanikan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, Sri Mulyani kembali menjadi sosok yang berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Mengeluarkan terlalu sedikit uang atau mempertaruhkan masa depan fiskal negara demi menjaga Indonesia tetap hidup sampai hari ini. Jika pandemi COVID-19 menguras kemampuan fiskal negara, maka periode setelahnya menghadirkan persoalan yang tidak kalah berbahaya, krisis kepercayaan publik. Di berbagai lapisan masyarakat, tekanan ekonomi mulai terasa semakin nyata. Harga kebutuhan hidup meningkat, lapangan pekerjaan belum sepenuhnya pulih, daya beli melemah, dan di tengah situasi tersebut, masyarakat justru merasa negara semakin agresif dalam menarik kewajiban dari rakyatnya. Pajak menjadi salah satu isu yang paling sering memicu kemarahan publik. Setiap kebijakan baru yang berkaitan dengan penerimaan negara langsung disambut dengan kecurigaan dan kritik di media sosial. Di ruang digital, nama Sri Mulyani mulai semakin sering muncul bukan sebagai simbol stabilitas ekonomi, melainkan sebagai representasi dari negara yang dianggap semakin membebani rakyat. Situasi ini diperparah dengan munculnya fenomena pinjaman online, tekanan biaya hidup, serta meningkatnya rasa frustasi masyarakat kelas menengah dan pekerja muda terhadap kondisi ekonomi sehari-hari. Dan seperti banyak fenomena sosial di era digital, kemarahan itu tidak lagi tumbuh perlahan. Ia menyebar dengan sangat cepat, viral, emosional, dan seringkali bercampur antara fakta, persepsi, serta kekecewaan kolektif terhadap keadaan hidup yang dianggap semakin sulit. Namun pukulan terbesar terhadap citra Kementerian Keuangan datang dari dalam institusinya sendiri. Pada tahun 2023, publik diguncang oleh kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang gaya hidup keluarganya viral di media sosial setelah kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya. Publik mulai mempertanyakan asal-usul kekayaan pejabat pajak, gaya hidup mewah mereka, hingga integritas institusi yang selama ini berbicara soal kepatuhan dan kewajiban rakyat terhadap negara. Kemarahan masyarakat meledak, bukan hanya kepada individu tertentu, tetapi kepada keseluruhan sistem yang dianggap penuh kemunafikan. Rakyat diminta patuh membayar pajak, sementara sebagian pejabat justru terlihat hidup dalam kemewahan yang sulit dijelaskan secara masuk akal. Di titik inilah, krisis kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan mencapai salah satu fase paling serius sejak era reformasi. Dan meskipun kasus tersebut bukan kesalahan langsung dari Sri Mulyani, publik mulai melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar skandal individu. Muncul perasaan bahwa ada masalah mendasar di dalam sistem itu sendiri, bahwa birokrasi yang selama ini berbicara soal reformasi ternyata belum sepenuhnya mampu membersihkan dirinya sendiri. Dan karena Sri Mulyani telah begitu lama menjadi wajah dari Kementerian Keuangan, maka kemarahan publik pun perlahan ikut diarahkan kepadanya. Paradoks itu kembali muncul. Di satu sisi, Sri Mulyani tetap dihormati di forum internasional sebagai simbol kredibilitas ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain, di dalam negeri, ia mulai semakin identik dengan institusi yang sedang kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak kembali ke pemerintahan, ancaman terbesar terhadap Sri Mulyani bukan lagi datang dari elit politik, melainkan dari kemarahan publik yang tumbuh secara organik di tengah ruang digital Indonesia. Dalam politik, kemarahan publik jarang benar-benar memiliki bentuk yang jelas, sebab sebagian besar persoalan yang membuat rakyat marah sesungguhnya bersifat abstrak. Inflasi yang tidak memiliki wajah, sistem ekonomi tidak memiliki rumah, krisis kepercayaan tidak bisa disentuh secara langsung. Namun ketika tekanan hidup terasa semakin berat, masyarakat hampir selalu mencari satu sosok untuk dijadikan simbol dari semua keresahan tersebut. Dan dalam beberapa tahun terakhir, bagi banyak orang, wajah itu adalah Sri Mulyani.
Demonstrasi demi demonstrasi mulai membawa namanya ke ruang publik. Di media sosial, kritik terhadap kebijakan ekonomi semakin bercampur dengan kemarahan personal terhadap figur Menteri Keuangan. Bahkan dalam beberapa momen, massa mulai mendatangi rumah dinas dan ruang-ruang yang diasosiasikan dengan kekuasaan ekonomi negara. Peristiwa-peristiwa semacam ini sebenarnya bukan sekedar soal demonstrasi biasa, yang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam secara psikologis dan sosial, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, publik mulai membutuhkan simbol untuk melampiaskan frustasi kolektif mereka. Sri Mulyani berada di posisi yang sangat unik sekaligus berbahaya. Sebagai Menteri Keuangan, hampir semua kebijakan yang berkaitan dengan pajak, subsidi, anggaran negara, hingga utang publik pada akhirnya akan dikaitkan dengannya. Padahal banyak keputusan ekonomi sejatinya merupakan hasil kompromi politik yang jauh lebih besar daripada sekedar keputusan satu orang menteri. Namun di mata publik, kompleksitas sistem seringkali menyederhana menjadi satu nama. Dan semakin lama Sri Mulyani berada di kursi kekuasaan, semakin besar pula beban simbolik yang melekat pada dirinya. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai pejabat negara, tetapi sebagai representasi dari negara itu sendiri. Ketika harga kebutuhan hidup terasa mahal, ketika pajak dianggap semakin menekan, ketika masyarakat melihat ketimpangan sosial yang begitu mencolok, kemarahan tersebut perlahan mencari sasaran yang konkret. Dan karena Sri Mulyani adalah wajah paling visible dari pengelolaan ekonomi negara, maka ia pun menjadi titik tumpu dari berbagai rasa kecewa yang sebenarnya jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Disinilah paradoks itu mencapai bentuknya yang paling emosional. Di forum internasional, Sri Mulyani tetap berdiri sebagai salah satu ekonom paling dihormati dari Indonesia. Namun di dalam negeri, ia mulai menghadapi sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sekedar kritik ekonomi, yaitu kemarahan sosial yang bersifat personal dan simbolik. Dan mungkin inilah sisi paling sunyi dari kekuasaan. Ketika seseorang terlalu lama menjadi wajah dari sebuah sistem, publik kemudian perlahan berhenti melihat manusia di baliknya. Yang mereka lihat hanyalah simbol dari semua hal yang ingin mereka lawan. Setelah hampir 2 dekade menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, Sri Mulyani akhirnya memasuki babak yang berbeda. Pergantian kekuasaan nasional selalu membawa satu pertanyaan besar. Apakah sebuah era akan dilanjutkan atau justru diakhiri secara perlahan? Dan ketika Prabowo Subianto resmi memasuki panggung pemerintahan baru, pertanyaan itu kembali mengarah pada satu nama yang selama bertahun-tahun begitu identik dengan stabilitas fiskal Indonesia, Sri Mulyani. Transisi menuju pemerintahan baru tidak pernah sekedar soal pergantian presiden. Ia juga tentang perubahan arah, perubahan prioritas, dan perubahan cara negara memandang masa depannya sendiri. Jika era Jokowi banyak ditandai oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan pendekatan teknokratis yang kuat, maka publik mulai bertanya-tanya kemana arah ekonomi Indonesia akan bergerak di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ekspektasi baru mulai bermunculan, ada dorongan untuk memperluas program populis, memperbesar belanja negara, memperkuat agenda pangan dan pertahanan, serta menghadirkan kebijakan ekonomi yang dianggap lebih agresif dan lebih nasionalistik. Namun semua agenda itu tentu memiliki konsekuensi besar terhadap APBN dan arah fiskal negara. Di titik inilah posisi Sri Mulyani mulai kembali diperdebatkan. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai simbol kehati-hatian fiskal, disiplin anggaran, dan pendekatan ekonomi yang sangat teknokratis. Tetapi ketika arah politik mulai berubah, muncul pertanyaan apakah gaya kepemimpinan seperti itu masih sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pemerintahan baru. Nama-nama baru pun mulai muncul dalam spekulasi publik, termasuk Purbaya Yudi Sadewa yang semakin sering disebut pada saat itu dalam percakapan mengenai arah baru kebijakan ekonomi Indonesia. Bagi sebagian pengamat, kemunculan figur-figur baru ini menandakan bahwa pusat gravitasi ekonomi nasional perlahan mulai bergeser, bahwa Indonesia mungkin sedang memasuki fase baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendekatan teknokrat klasik seperti yang selama ini identik dengan Sri Mulyani. Namun bagi sebagian lainnya, sulit membayangkan pemerintahan manapun benar-benar bisa melepaskan figur yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai jangkar kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia internasional. Dan justru disinilah
makna paling penting dari fase ini muncul. Sebab pembicaraan mengenai Sri Mulyani kini tidak lagi hanya tentang satu orang menteri, melainkan tentang berakhir atau bertahannya sebuah paradigma ekonomi yang telah mendominasi Indonesia sejak era pasca reformasi. Sebuah paradigma yang percaya pada stabilitas fiskal, disiplin anggaran, dan kepercayaan pasar sebagai fondasi utama negara. Namun zaman terus berubah, politik berubah, tekanan sosial berubah, dan publik pun mulai mempertanyakan apakah formula lama masih cukup untuk menghadapi tantangan Indonesia yang baru. Maka ketika nama Sri Mulyani perlahan mulai dikaitkan dengan akhir dari sebuah era, pertanyaannya sebenarnya muncul bukan hanya apakah dirinya akan tetap bertahan di pemerintahan, tetapi juga apakah Indonesia sedang bersiap meninggalkan cara lama dalam mengelola ekonominya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan Sri Mulyani bukan hanya tentang seorang menteri keuangan. Ia adalah cermin dari bagaimana sebuah negara mencoba bertahan di tengah tarik-menarik antara stabilitas ekonomi, kepentingan politik, tekanan global, dan tuntutan dari rakyatnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Sri Mulyani berdiri di posisi yang nyaris mustahil untuk memuaskan semua pihak. Ketika ia menjaga disiplin fiskal, ia dianggap terlalu keras terhadap rakyat. Tetapi ketika negara mengeluarkan anggaran besar demi menghadapi krisis, ia dituduh membebani masa depan dengan utang. Ketika ia memperketat pajak, ia dianggap menekan masyarakat. Namun ketika penerimaan negara melemah, publik juga menuntut negara hadir lebih besar melalui bantuan dan subsidi. Paradoks itulah yang terus membayangi seluruh perjalanan politiknya. Di mata dunia internasional, Sri Mulyani adalah simbol keberhasilan Indonesia menjaga kredibilitas ekonominya di tengah ketidakpastian global. Ia dihormati di forum-forum internasional, dipercaya pasar, dan dianggap sebagai salah satu teknokrat paling berpengaruh yang pernah dimiliki Indonesia. Tetapi di dalam negeri, realitasnya jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Sebab rakyat tidak hidup dari penghargaan internasional, mereka hidup dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, lapangan pekerjaan, dan tekanan ekonomi sehari-hari yang terasa semakin nyata. Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, publik jarang melihat kompleksitas ekonomi global atau rumitnya pengelolaan fiskal negara. Mereka mencari simbol, mereka mencari wajah yang paling dekat dengan semua keputusan tersebut. Dan selama bertahun-tahun, wajah itu adalah wajah Sri Mulyani. Namun mungkin disitulah letak ironi terbesar seorang menteri keuangan. Semakin ia berhasil menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas negara, semakin besar pula kemungkinan dirinya dijauhkan secara emosional dari rakyat biasa. Sebab menjaga negara tetap stabil seringkali berarti mengambil keputusan yang tidak populer, memotong anggaran, menahan subsidi, menjaga defisit, menarik pajak, semua hal yang secara politik mudah dibenci, tetapi dalam logika negara dianggap perlu untuk mencegah krisis yang lebih besar. Maka pertanyaan tentang Sri Mulyani sesungguhnya mungkin tidak pernah benar-benar memiliki jawaban hitam putih. Apakah ia seorang reformis yang berusaha menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah dunia yang tidak stabil? Ataukah ia hanyalah bagian dari sistem kekuasaan yang perlahan semakin jauh dari realitas rakyatnya sendiri? Mungkin jawabannya adalah keduanya sekaligus, dan mungkin itulah sebabnya Sri Mulyani akan selalu menjadi salah satu tokoh paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia modern. Karena pada akhirnya ia bukan hanya berbicara tentang ekonomi, ia berbicara tentang harga yang harus dibayar sebuah negara untuk tetap bertahan. Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya.
Terima kasih.